feasibility studies itu akan turun ke fase prototyping. Nah, kalau prototyping ini mirip dengan misalnya kalau ini kan udah dekat-dekat mau Lebaran ya, ada kue Lebaran tester. Nah, itu kan jadi bentuk desainnya berupa form, berupa functional, berupa produk itu mulai diwujudkan menjadi satu bentuk tertentu yang mulai diuji coba. Nah, sampai akhirnya produk prototype itu akan dijalankan pilot run. Pilot run itu uji coba dan final test. Di mana di situ diuji coba design, specification, dan juga delivery specification sampai akhirnya dia launching ke new product ya. Jadi ini adalah frame berpikir untuk peluncuran produk mulai dari proses desain. Proses desainnya diawali dengan uh, idea generation ya. Nanti kita lihat pemetaan ke belakang pada saat kita akan mendefinisikan tentang service, ini kejadiannya mirip-mirip nanti ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan penting. Pertama adalah effective design proses itu terjadi match antara produk atau service karakteristik yang dibutuhkan oleh customer. Jadi ada perpotongan antara kebutuhan customer dan apa yang bisa kita produce itu. Nah, customer requirement, jadi ini tidak lupa tentang apa ya kebutuhan dari customer itu sendiri, karena customer itu orang yang akan membeli produk kita. Jadi terkadang kalau perusahaan yang berbasis engineering dia nggak peduli apakah barangnya akan laku dijual atau enggak. Yang penting saya bikin, menurut saya kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya bagus pasti laku itu asumsinya. Padahal belum tentu. Ingat ada tentang needs and wants ya kita pernah bahas di awal. Jadi kalau kebutuhan dari pelanggan, maka udah jelas pelanggan itu nanti akan datang gitu. Nah, ini juga ada beberapa catatan lagi, misalnya time required to design a new product dan minimize the revision necessary to make design workable. Jadi kita bahkan tidak perlu sempurna-sempurna dulu intinya kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang workable bisa diimplementasi, bisa dijalankan dengan baik, itu sudah cukup untuk new product launch. Oke. Nah, di sini ada idea generation yang hubungannya dengan ini ya, hubungannya terutama dengan kompetitor ya. Nah, jadi pertama yang perlu dibuat adalah perceptual map. Nah, perceptual map itu adalah cara pandang terhadap produk tertentu. Nah, ini kalau contoh di buku adalah cereal breakfast. Jadi makanan cereal ya. Untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ini bisa bebas apa saja, tergantung persepsi yang ingin digambarkan. Kalau di sini hubungannya sama nutrisi, kandungan gizi, dan juga rasa. Nah, nanti dari sana kita bisa memetakan. Nah, setelah kita memetakan, kita bisa melakukan, balik lagi di sini, melakukan feasibility studies dan juga pengumpulan ide terkait dengan kompetitor. Caranya di sini ada dua. Yang satu adalah benchmarking, yang satu adalah reverse engineering. Nah, ini beda-beda tipis tapi cukup berbeda signifikan. Kalau benchmarking itu adalah proses bagaimana kita mengcompare produk atau proses yang kita punya dibandingkan dengan yang menurut kita best in the class. Jadi kalau di sini contohnya ya, di sini yang rasanya enak nggak ada nih sebelah sini ya. Yang rasanya enak tapi nutrisinya tinggi itu nggak ada. Yang ada rasanya enak tapi nutrisinya rendah. Itu cocoa puff. Jadi kalau kita nanti akan mengeluarkan produk yang patokannya adalah rasa, maka kita bisa ambil rasa seperti cocoa puff. Nah, kurang lebih seperti itu untuk benchmarking. Sementara kalau reverse engineering, di sini kita bisa lihat eh, yang dilakukan adalah Cocoa Puff itu kita mau bikin produk sama dengan Cocoa Puff dengan cara kita menyelidiki. Gimana sih caranya bikin Cocoa Puff? Gitu. Nah, dari sana kita semua spesifikasi, bahan dasar, proses pengolahan, dan lain-lain kita tiru.
Nah, setelah kita tiru, nanti kita buat produknya. Ini konsep awalnya ya. Ini sebentar, oh, harusnya ada gambar ini nih. Ayo, oke, nanti aja. Ini ada contoh untuk benchmarking ya. Mungkin ini yang lagi mungkin diperbincangkan eh, tentang mobil Denza. Ini keluaran dari BYD juga, Denza. Jadi Denza ini dibandingkan sama Alphard. Nah, ini prosesnya adalah benchmarking. Kenapa benchmarking? Jadi teman-teman bisa lihat, ini dua mobil yang berbeda sebenarnya, tapi dibandingkan dari sisi fitur. Contoh yang paling sederhana nih, dari tampang lah. Kalau tampang mirip-mirip ya. Tapi dari ukuran, coba teman-teman bisa lihat. Nah, Denza ini kalau kita lihat dari ukurannya, bahkan dia membuat lebih besar. Jadi Alphard sebagai leading SUV, bukan SUV, MPV, itu ditiru kemudian ditambahin sama Denza. Lebih besar, lebih panjang, lebih luas gitulah kurang lebih ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah proses benchmarking sebagai contoh. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, ini mungkin saya mau tanya yang dari TNI, ada ya? Siapa? Mas Julian bukan namanya ya? Iya, Pak. Ya, Julian ada? Kalian ngetes. Atau ada pengamat Dirgantara di sini? Sempat sempat tahu Pak itu Pak. Jadi Oke. Kalau Mas Udin yang tahu, coba. Pertama pertanyaannya begini. Pesawatnya sama apa beda? Terus kalau misalnya sama, samanya di mana? Kalau beda, bedanya di mana? Nanti kita diskusi. bisa jadi sih yang kiri itu proses pengembangan dari yang kanan Pak. Yang kanan itu Yang kan Sukhoi Pak, Heeh, punya yang Rusia, yang kiri? Rusia punya, yang kiri itu punya China. Oh, oke. Ya, ya, Benderanya tuh ya. Pak. Dari benderanya ya, bagus. Hmm, Pengamatannya Mas Udin bagus sekali ya. Kalau tipenya tahu Mas, ini apa? itu SU-27 kalau nggak salah ya. Kebetulan bukan gitu. Bukan ya Pak? Makanya makanya ini saya pengen ngetes Mas Julian nih. Tapi sudahlah, mungkin dia lagi sibuk. Tapi ini sekedar informasi aja. Ini adalah bukan SU-27 tapi SU-33. Sebenarnya variannya sama lah. SU-27, 35, 30, 33 itu sebenarnya platform dasarnya itu sama. Cuma yang membedakan ini sayapnya bisa dilipat ini. Ini sayapnya bisa dilipat. Hmm, Karena ini adalah buat di pasar induk lagi, di kapal induk ya, di kapal kapal induk. induk. Jadi dulu pada saat Uni Soviet baru pecah, itu Cina membeli pesawat ini dari Ukraina, termasuk dia menipu sebenarnya, menipu Ukraina. Sekarang kan Cina udah bisa bikin kapal induk sendiri ya. Nah, kapal induknya itu dia beli bekas dari Cina, dari Ukraina, dan dibilangnya itu mau dibikin kasino, kasino terapung. Tapi ternyata nggak jadi dibikin kasino, tapi dilanjutkan untuk menjadi kapal induk ya. Nah, sekarang bahkan dia sudah mengembangkan lagi teknologi kapal induknya menjadi lebih besar dan lebih cepat. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya ini saya mau, nah ini dia, Su-33 sama Shenyang J-15. Ini adalah benar-benar kalau Cina itu memang sudah terkenal reverse engineering. Nah, saya kenapa pilih gambar ini karena memang dia itu benar-benar ngopi ya. Nah, benar-benar ngopi sampai Rusia sendiri itu kalau mau jual produk apa produk militernya ke Cina itu pakai perjanjian yang sangat ketat dan bahkan apa ada teknologi yang dia keep ya, tidak dibuka gitu. Contoh teknologi mesin. Jadi terakhir itu Cina masih ketinggalan dari sisi mesin, cuma sekarang udah mulai mengejar. Jadi lama-lama dia bisa juga bisa bikin mesin yang sangat reliable gitu ya. Nah, ini dari sisi spesifikasi bisa dilihat bahwa Shenyang J-15 itu lebih besar sedikit gitu daripada Su-33 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lebih lebar, jangkauan lebih jauh, kecepatan lebih cepat dan seterusnya.
Tapi pada saat awal-awal masalah reliabilitas pesawat buatan Cina itu memang sangat memprihatinkan lah. Tapi sekarang udah maju. Nah, jadi reverse engineering adalah salah satu solusi juga kalau kita mau bersaing. Contoh yang nggak ada gambarnya di sini adalah mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin di awal-awal industrialisasi Cina ya. Jadi dia masukkan motor yang merupakan kopian dari Honda, kopian dari Yamaha dan segala macam, tapi kualitasnya lebih rendah. Begitupun mobil. Mobil tuh bahkan lebih ekstrim. Dia dia mengkopi sampai desainnya itu mengikuti mobil yang memang laku di pasaran. Nah, tapi ya itu dulu. Sekarang dia sudah bisa sendiri. Tapi namanya orang belajar itu ya lama-lama jadi pinter. Tuh. Nah, yang sangat disayangkan kalau dari sisi saya adalah orang Indonesia ini pinter-pinter, tapi kenapa yang begini-begini kok nggak bisa ya? Jadi teknologi yang kita kuasai itu cuman yang saya pernah dengar sendiri adalah reverse engineering bajai. Jadi kalau bajai itu bukan yang keluaran terbaru ya, yang keluaran sebelumnya yang warna merah-merah itu. Jadi itu benar-benar seluruh spare part sampai termasuk mesinnya itu bisa dibuat oleh apa pengusaha dalam negeri. Jadi benar-benar sudah reverse engineering yang bisa dilakukan. Cuma teknologinya udah kadung ketinggalan karena dua tak dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini saya minta teman-teman melakukan exercise. Jadi melakukan exercise dengan melakukan perceptual mapping terhadap suatu produk yang teman-teman ingin analisis. Nanti ada lanjutannya di slide berikutnya. Jadi ini saya mau menggambarkan aja contoh. Tadi kan waktu serial sumbu X sama sumbu Y-nya kan berbeda ya. Nutrisi dan juga rasa ya. Kalau mobil ini lebih ke quality sama price. Jadi di sini top notch-nya kalau kita lihat kualitas yang persepsinya paling tinggi itu di Ferrari. Harganya pun dia paling tinggi ya. Nah, sementara kalau di sini bahkan kualitas Ferrari dianggap lebih tinggi daripada Toyota. Nah, jadi ini merupakan persepsi. Nah, karena persepsi, jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi saya minta teman-teman coba nanti buatkan perception map dari suatu produk yang teman-teman eh, lakukan analisa. Kalau yang ini sih gampang, tapi nanti analisa selanjutnya yang mungkin bisa menambah wawasan ya. Jadi kalau dari sini kita bisa menganalisa produk atau brand yang mau kita produce lah intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dunia perbaksoan misalnya, bakso apa yang paling enak, harganya paling murah gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa punya benchmark terhadap suatu kriteria tertentu yang ingin kita capai, gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nggak ada ya? Firdaus ingin tanya. Ya, silakan Ya. Mas Heri. Saya tertarik tentang reverse engineering ini ya. Mungkin nggak tahu dari sisi operasionalnya seperti apa. Tapi ada nggak ya Pak ya, misalnya aturan yang menetapkan bahwa reverse engineering ini sah dilakukan atau sejauh mana kita boleh mengoprek suatu benda yang sudah jadi menjadi produk kita. Karena saya ingat juga kan kebetulan di bidang saya, zaman dahulu itu Huawei belum bisa apa-apa. Terus Nokia, Siemens, Ericsson kan sudah bisa membuat pemancar, membuat handphone ini, tetapi tidak berapa lama mereka reverse engineering dan semua produk itu sekarang semua sudah bisa diproduksi oleh Cina, oleh Huawei gitu. Ya. Sejauh apa ya ada ininya Pak ya? Nah, saya tadinya baru mau ngomong itu, tapi udah keduluan sama Mas Yuti. Jadi gini, eh sepertinya bukan Huawei deh, tunggu dulu. Yang tiruannya Cisco apa ya Mas Yuti ya? Benar Huawei ya? Ya, Cisco itu zaman lebih awal lagi sebelum seluler sih, Iya. barang-barang network. Jadi barang-barang network itu di awal itu bahkan di copy sampai serial bukan serial number, produk numbernya itu sama persis oleh Huawei. Jadi kalau misalnya Cisco misalnya router ya, router itu tipenya B123 gitu. Nah, dia ngeluarin produk yang sama dengan B123. Nah, jadi orang yang mau mencari Cisco tiba-tiba jadi ada alternatif produk Huawei
B123 yang sama persis. Walaupun waktu itu kualitasnya belum seperti sekarang. Nah, yang saya tahu persis adalah Huawei coba masuk ke Telkomsel. Telkomsel mau mencoba dengan free trial dan lain-lain gitu ya. Dan itu terbukti di dalam perjalanannya banyak produk yang kualitasnya tidak cukup baik sehingga harus diganti di tengah jalan. Tapi itu nggak apa-apa, namanya orang belajar membuat barang ya. Nah, itu tetap dijalani sama Huawei. Sehubungan dengan pertanyaan Mas Ayuti, ada satu hal yang kita mungkin perlu highlight ya. Nanti bisa tolong dikoreksi kalau saya salah. Cina itu baru join ke WTO belum lama. Nah, itu kata kuncinya, WTO. Jadi sebenarnya kalau sengketa kopi mengkopi, itu baru akan bisa saling tuntut kalau kita udah join organisasi tertentu. Contoh di Indonesia, masalah sawit, ya, masalah nikel, itu kan kita dituntut sama Eropa di WTO. Nah, begitupun Cina sekarang. Makanya Cina sekarang karena dia teknologi udah nguasain dan segala macam, baru dia mau join WTO. Nah, harusnya kalau dibilang aturan apa ya memang nggak boleh mas sebenarnya mas. Tapi karena dia bukan anggota WTO, nggak ada yang bisa nuntut. Itu kenapa zaman dulu produk-produk Cina itu seperti yang saya ceritakan tadi di awal, itu benar-benar ngopi, plek-plekan. Jadi kalau Land Rover dia bikin kayak Land Rover tapi mereknya apa gitu. Ya kayak gitu. Ya, tapi lama-lama kan dia belajar juga. Oh, ternyata bisa ya kita bikin brand sendiri dan segala macam ya. Sampai akhirnya contoh kerjasamanya itu jadi gini. Saya udah pernah cerita, saya pernah beli buku namanya China Incorporated belum Mas Sayuti di kelas? Ya pernah ya, Pernah ya? Oke. beberapa sesi lalu ya. Jadi di sana ada kata kuncinya itu adalah gini. Semua perusahaan boleh bikin pabrik di Cina, tapi syaratnya adalah 5149. Jadi tetap pemiliknya itu harus Cina yang mayoritas. Sementara, oh ya saya udah pernah cerita, sementara di Indonesia itu nggak ada aturan. Perbankan aja bisa 99% sahamnya dimiliki oleh asing. Efek sampingnya apa? Ya efek sampingnya berarti keuntungan yang diperoleh dari perbankan ini akan diambil sama pemilik sahamnya, sesimpel itu aja sih. Nah, dari sisi itu, sebagai contoh yang sekarang sudah ada pabriknya di Indonesia, tadinya kan yang punya pabrik di Pondok Ungu itu adalah General Motors, Chevrolet ya. Waktu itu kan Chevrolet punya pabrik di sini. Terus Chevrolet mengundurkan diri dari Indonesia dan pabriknya diteruskan oleh Wuling. Nah, jadi teman-teman kalau lihat ya, Wuling Almas itu sebenarnya di luar negeri dipasarkan sebagai Chevrolet Captiva. Jadi waktu di awal-awal itu Chevrolet Wuling Almas itu diekspor ke luar Indonesia sebagai Chevrolet Captiva. Salah satunya masuk ke Thailand, ke Amerika Latin itu dari Indonesia eh, diproduksi sama Wuling yang ada di Bekasi di Ponorogo itu. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa harusnya kita tuh kalau mau belajar mengembangkan industri, kita bisa belajar dari Cina. 100% saya sangat mendukung kalau kita mau industrialisasi dari Cina. Jadi kalau apa komentar-komentar negatif tentang kita bekerja sama sama pengusaha dari negara manapun, kalau menurut saya sih yang paling penting adalah bagaimana bisa membawa kesejahteraan buat Indonesia ya, terutama alih teknologi dan lain-lain gitu. Begitu sih, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Sayuti. Ada lagi mungkin? Pak, menyambung pertanyaan Mas Sayuti, Pak. Tadi saya dengar sekilas, tapi tadi agak sedikit sebelumnya saya di belakang. Ya, Eh, bukannya kita ada ini, Pak, ada aturan undang-undang mengenai yang paten itu, Pak ya? ya, Itu pengaruh nggak sih, Pak, terhadap yang betul. tadi ada Kalau potret undang-undang yang Indonesia gitu ya? paten haki, contohnya haki Ya, 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 Pak. itu untuk berlaku untuk di Indonesia aja, Mas. Tadi yang saya ceritakan, Cina itu dia membuat produk dari ngopi produk luar negeri untuk dijual di dalam negeri dan juga diekspor. Jadi dahsyat gitu. Nah, kalau di dalam negeri itu kan urusan dalam negeri. Jadi bisa aja di Cina misalnya dia melegalkan kopi-kopian, ya
nggak ada masalah. Tapi begitu diekspor ke luar negeri, kan jadi ada hambatan. Nah, dulu bisa berjalan dengan baik, tanda kutip, baik tanda kutip, karena Cina belum jadi anggota WTO, gitu. Jadi nggak ada yang bisa nuntut. Nah, jadi mudah-mudahan menjawab bahwa kalau haki itu memang untuk Indonesia. Nah, ada beberapa kasus yang menarik tentang haki sebenarnya Mas Ahmad. Jadi satu, misalnya merek IKEA. IKEA itu kita tahu di luar negeri itu punyanya Swedia ya, tapi ternyata ada orang Indonesia yang mendaftarkan merek itu duluan. Sehingga waktu dibawa ke pengadilan, orang yang mendaftarkan IKEA terlebih dahulu itu malah yang harus diberikan kompensasi oleh IKEA yang masuk ke Indonesia gitu. Satu lagi mungkin kalau teman-teman ingat, ya nggak tahu ya, ini coklat zaman dulu banget, coklat Superman. Jadi coklat Superman itu sama tuh, gitu juga kasusnya. Jadi Superman kan harusnya punyanya DC Comics ya. Tapi karena udah didaftarin duluan sama yang bikin coklat, jadi dia malah menang gitu. Ya, ini agak-agak lucu tapi ya memang kejadiannya seperti itu. Ini mau menggambarkan bahwa yang berlaku di suatu negara belum tentu berlaku di negara lain. Jadi bisa aja BMW misalnya, Bavaria Motor Worker, dia punya punya hak cipta terhadap merek BMW. Tapi kalau di Indonesia ada yang daftar duluan, BMW bisa kalah gitu. Karena dia kalah daftar duluan tentang hakinya gitu. Oke, Merek beras, begitu. Pak. Terima Saya kasih. lihat di sini, Pak. Apa? Merek beras. Merek beras ya. Merek beras saya nggak ngikutin. Ada BMW namanya, Pak. Oh, BMW merek beras. Oke, 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 oke. Siap. Gitu. Ada lagi teman-teman? Kira-kira mungkin? Jadi mudah-mudahan nggak ada permasalahan ya. Jadi coba pilih satu produk, produk apapun, nggak harus mobil. Ini kebetulan supaya nyambung dengan Tesla-Tesla yang kita bahas terlebih dahulu, makanya saya ambil yang mobil gitu ya. Oke, jadi dalam melakukan desain, tadi kan kalau flow berpikirnya ya, tadi di atas ini ya flow berpikir, ini kan seperti ini. Nah, untuk mewujudkannya itu ada teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan itu adalah CAD, CAE, sama CAD, CAM. Jadi kalau computer aided design itu adalah software untuk membuat desainnya. Kalau engineering itu melakukan analisa sampai kalau manufacturing, computer aided manufacturing itu sampai barangnya jadi. Nah, ini saya kebetulan langsung ambilkan contoh aja. Ini contoh ya. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ini adalah pola pakaian ya. Saya kebetulan nggak mendapatkan contoh gambar. Kalau teman-teman pernah membordir topi atau baju di 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 mall atau pusat perbelanjaan, di situ kan kita ada desainnya. Misalnya kita mau bordir Bakri University gitu misalnya ke dalam topi gitu ya. Nah, software itu dirancang menggunakan ini, CAD. Nah, CAM-nya itu adalah dia nyambung ke alat bordirnya. Itu adalah salah satu contoh CAD CAM yang paling sederhana yang kita bisa lihat. Nah, kalau di sini bahkan ya teknologinya itu sampai ke pergigian. Nah, kerennya itu dia selain mendesain sampai ke proses pemasangan sampai manufakturnya itu menggunakan alat ya, jadi otomatis langsung jadi. Ini bahkan di sini giginya itu bisa di-scan gitu ya. Terus nanti didesain mau ditempelnya di mana sampai di manufaktur keluar udah dalam bentuk gigi. Ya, jadi ini memang perkembangan teknologi eh, yang sudah sangat maju ya. Mungkin nanti teman-teman yang ada di bidang kedokteran bisa mengkonfirmasi ini benar atau salah. Nah, ini yang hubungannya dengan tugas tadi. Jadi kalau kita lihat proses manufacturing itu sudah maju sedemikian pesat menggunakan alat bantu teknologi, software untuk membantu proses manufacturing ya. Tapi dengan majunya itu sebenarnya ini dimulai dari zamannya James Watt. Jadi kalau teman-teman aware terhadap revolusi industri itu dimulai dengan ditemukannya mesin uap. Ada nggak mungkin yang sudah tahu eh, apa yang terjadi setelah mesin uap ditemukan di Inggris? Apa yang terjadi? Ada yang tahu?
Mungkin revolusi industri, Pak. Iya Mulai betul, Industri, Pak. ya betul. Revolusi industri betul. Tapi apa yang terjadi setelah revolusi industri? Kapitalis. orang mulai berpikir untuk memproduksi suatu barang secara massal dan otomatis dibantu oleh mesin. Oke, ada efek yang lain nggak Kapitalis enggak ya, Pak? selain duitnya jadi numpuk? Ada yang lain nggak? Ini jawaban tebakan saya Pak ya. Ya, Mungkin membantu untuk apa namanya komoditi komoditi perang itu Pak untuk alat-alat ininya transportasinya. bukan ke arah situ. Jadi ada yang tahu waktu pertama kali revolusi industri di mesin uap dipakai untuk apa? Untuk tekstil, Pak. Tekstil. Good, Mas Suyudi. Nah, Mas Sudin, kok Suyudi? Ya, kira-kira Hubungan apa saya nih Mas yang Saudi. terjadi setelah revolusi industri? Selain yang tadi itu, ada hal lain nggak? Ada? Oke. Mungkin Jadi yang perkembangan terjadi transportasi ya, Pak. belum ke transportasi. Jadi pada saat mesin uap itu belum ditaruh di mobil. Mobil uap pertama kali itu ditemukan kalau saya nggak salah di Prancis ya, namanya William Cugnot kalau saya nggak salah namanya itu. Tapi kita nggak masuk ke sana. Saya mau fokus ke revolusi industri di Inggris. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ini, Pak, mengadopsi teknologi tenun yang di India itu, kemudian dijadikan secara fabrikasi untuk tekstil di Inggris. Ya itu betul, tapi kita bukan menyoroti dari teknologi. Teknologi udah, berarti ada temuan baru, mempercepat kapitalisme tadi ada jadi cepet tajir. Ada yang lain nggak? Eksploitasi ini, Pak, Adanya untuk urbanisasi uapnya itu, nggak, Pak? Pak. Urbanisasi mungkin, tapi itu nggak pernah saya baca sih. Ada yang lain Ini, mungkin? Pak, eksploitasi coal, Pak, karena kan untuk uapnya pakai coal. Eksploitasi coal ya betul, tapi apa efeknya? Ada ada hal lain nggak yang terjadi? Polusi, Pak. Polusi, oke, Mas Udin. Jadi sebenarnya yang mau disoroti itu polusinya, tapi bukan somehow waktu itu tuh polusi batu baranya belum jadi concern utama. Tapi yang paling jelas, sepanjang Sungai Thames, sungai yang membelah London, itu pinggir-pinggirnya itu semua jadi pabrik. Nah, ada yang tahu, ada yang pernah ke pabrik tekstil mungkin di sini? Ada yang punya pengalaman? Enggak? Eh, tapi pabriknya udah pabrik yang sekarang sih, Pak. Iya, Udah pabrik pernah, Pak. sekarang pun masih sama, Pak. Heeh. Masih sama. Apa yang efek sampingnya kalau pabrik tekstil? Limbah industri, limbah tekstil, Pak. Limbahnya kayak gimana, Mas Udin? Pertama kan dia ada limbah sisa dari bahannya sendiri, kemudian ada limbah pewarna juga, Pak. Nah, itu Mas yang saya pengen soroti. Jadi sampai detik ini saya ke pabrik tekstil, salah satu yang terbesar di Tangerang, pabrik Terry Palmer tahu nggak Terry Palmer? Nah, Handuk. yang Anduk dan kawan-kawan tuh. Iya, Pak. Jadi nama pabriknya Indah Jaya di Tangerang. Itu pengolahan limbahnya walaupun katanya teknologi sekarang tetap aja bau, kotor dan segala macam gitu ya. Kebayang nggak zaman dulu nggak ada pengolahan terus dibuang ke sungai. Jadi orang Indonesia sama orang Inggris sama aja sebenarnya. Cuma orang Inggris sudah sadar duluan, orang kita belum sadar. Jadi jadi pencemaran ya. Nah, karena pencemaran, jadi industri itu semakin cepat. Contoh inilah, contohnya misalnya penggunaan apa eh penggunaan teknologi ramah lingkungan ya, yang sekarang ditinggalkan protokol protokol Prancis ya, kalau saya nggak salah, yang Donald Trump keluar gitu. Jadi Amerika keluar dari perjanjian tentang apa pemanasan global. Itu salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil. Nah, salah satunya efeknya adalah mobil listrik ya. Jadi Amerika tuh nanti mobil listriknya udah nggak disubsidi dan segala macam. Dan dia akan menghidupkan kembali mobil dengan combustion engine. Arahnya tuh ke situ. Nah, efeknya adalah tentunya adalah polusi ya, polusi. Nah, karena
Jadi semakin maju industri itu mulai itu asapnya pekat, airnya tercemar dan segala macam segala macam. Nah, Cina juga mengalami hal itu di awal-awal, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang pernah paling tidak melihat videonya lah, kalau saya yang pernah ke Cina pada awal industrialisasi, itu kita bisa lihat betapa pekatnya. Jadi kayak di Jakarta lah. Jadi kita kalau dibandingkan sama Cina sebenarnya majunya kita duluan. Cuma sekarang kita ketinggalan jauh ya sama Cina. Itu kita bisa lihat betapa pekatnya udara di eh, Jakarta itu mirip-mirip kejadiannya di Shanghai, di Beijing itu kayak begitu. Jadi karena apa? Udara itu, polusi udara ya. Nah, cuma Cina sekarang sudah mulai bergeser, mulai bergeser, mulai bergeser. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan mampir bisa membuktikan ya seperti apa kemajuan yang ada di Cina. Nah, kaitannya sama produk desain tadi, di sini kita bisa lihat, ingat ya, di sini input sama output ini adalah proses, di sini ada manufacturing, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini arah yang mau dicapai itu adalah design for environment atau lebih go green, lebih apa environmental friendly. Jadi di sini kita bisa lihat penggunaan inputnya ya itu menggunakan material yang lebih sedikit, atau material yang recycle, atau material yang organik, atau material yang non-toxic, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin dengan mudah bisa kita temui di saat ini ya. Kalau teman-teman apa sering main ke supermarket, jadi di supermarket itu ada air mineral dari Aqua, dia ngeluarin yang produknya itu benar-benar dari recycle material. Nah, warna botolnya lebih butek, tapi kenapa dia mengeluarkan itu? Nah, jangan lupa tadi di awal dalam mendesain produk yang mau dirilis ada kaitannya dengan menyamakan dengan kebutuhan daripada pelanggan. Berarti ada pelanggan air, bukan saya yang jelas, yang sangat concern terhadap botol-botol yang digunakan dalam air tersebut, ya. Jadi di Aqua itu ternyata dia mau mengejar orang yang sangat peduli lingkungan. Nah, seperti itu contohnya ya. Terus misalnya kalau kita minum kopi di Starbucks, dikasihnya sedotan dari kertas. Itu adalah yang saya paling benci karena melewat-lewat terus gitu ya. Mendingan ini nih pakai plastik ya. Saya cinta plastik. Jadi kalau saya tergantung dari kebutuhannya sebenarnya. Karena gini, ini ada hal yang menarik sebenarnya. Sedikit ya kaitannya tentang bahan baku. Teman-teman pernah memperhatikan nggak tas belanja yang dijual sama supermarket? Pernah tahu mau beli tas belanjanya, jadi kan nggak dikasih lagi kantong plastik tuh. Tas belanjanya kan disuruh beli. Ada yang tahu nggak nama bahan dari tas belanjanya itu dari apa? Coba. Ada yang tahu mungkin? Dari singkong ya, Pak? Dari singkong. Kalau dari singkong keren banget itu. Ada, Pak, yang Iya, berarti tapi langsung itu. nggak ada yang dari singkong di supermarket gitu. Iya sih. Ada yang tahu? Yang lain mungkin? Ya, Nama bahannya plastik apa yang ini Pak yang Limbah plastik bukan, Pak? bukan limbah plastik, Oke. tapi berasal dari plastik juga. Oke. Namanya Kayak woven polyester gitu ya, fabric. Bang? Iya, bukan polyester tapi namanya woven fabric. Nah, Oh, ini saya tahu karena saya melakukan implementasi ERP di pabrik plastik nomor 3 terbesar di Indonesia. Nah, jadi saya tahu tuh woven fabric itu ya bentuknya kayak kain, bener Mas, kayak polyester tapi bukan polyester ya. Itu dari plastik. Nah, itu dijual. Jadi saya terkadang tuh suka kalau iseng gitu ya di supermarket tuh saya tanya sama yang jual, Mbak tahu nggak ini bahannya dari bahan apa gitu. Ya, kalau singkong beneran sih keren, dari plastik juga. Nah, gitu. Jadi saya Kalau lebih, yang singkong itu yang plastik-plastik itu, Pak. Yang plastik gampang terurai, bukan yang ya,
yang bahan itu. belanjanya kuat itu, Pak. Jadi Ya, kantong plastik gitu ya, tapi dari singkong gitu ya Pak Sudin ya. Iya, Pak, iya, Wah, Pak. ya itu pernah pasti ada, ya, harganya mahal itu. pernah ada ya. Pasti harganya mahal kalau itu mah. Pasti nggak kena udah. Jadi kalau saya mendingan proses recycle-nya yang apa dikencangkan ya. Atau ada yang punya ide nggak bagaimana mengelola sampah di Indonesia sebaiknya itu seperti apa? Atau punya referensi negara yang pengolahan sampahnya baik? Ada? Ada yang punya cerita? Nggak Belum ada? ini sih belum menyaksikan langsung ya Pak. Belum ya? Cuman kalau saya lihat dari dokumenter, sepertinya di Jepang itu lumayan baik dari pertama dibuang hingga diolah terakhir itu sangat baik. Yaitu dia pertama memisahkan lah ya organik dan non organik udah biasa kita lakukan. Namun yang dia lakukan lebih daripada yang lain yang saya tahu adalah wadah-wadah plastik itu sebelum dibuang ke tempat yang misalnya tong sampah yang recyclable itu mereka harus cuci dulu. Hmm, Nah, jadi kualitas plastik yang setelah dipakai pun mungkin tanpa di recycle pun sudah bisa langsung dipakai. Jadi oke, limbahnya sangat efisien lah untuk daur ulangnya gitu sih Pak mungkin. ya. Ada yang punya cerita yang lain sebelum saya jawab? Kalau izin berpendapat, Pak, Oh boleh silakan Mas Udin. kalau terkait recycle Indonesia kayaknya rada sulit sih, Pak. Maksudnya We can secara agree to secara disagree ya. Ya, we can secara agree. secara ini ya, Pak ya. Mungkin kalau yang untuk berpendidikan tinggi oke lah, tapi untuk yang berpendidikan rendah dan kaum urban biasanya banyak sekali, Pak. Contoh saya kan seringnya kalau naik kereta ini ke Citayam nih, Pak. Ya, Pagi itu sering banyak jumpain orang naik motor sambil bawa sampah nanti tinggal dibuang di pinggir. Bukan berarti mereka nggak tahu atau nggak paham, Pak. Tapi itu cari kayak gampangnya aja ya. Oh, sudah jadi kayak kebiasaan umum gitu loh. iya, iya. Pak, aku boleh berpendapat nggak? Aku pernah dengar kalau nggak salah dari Boleh. satu influence, sampah tuh bisa dijadiin pembangkit listrik salah satunya. Jadi Ya, dia di Jepang atau Swedia itu tuh dibuat jadi energi gitu loh, Pak. Terus ya, dibuat jadi tenaga listrik, pembangkit listrik. ya. Itu Mbak salah Kesia satu seperti contoh. apa sih wajahnya? Rahasia ya? Kan kita pernah ketemu, Pak, di Ya pertemuan pertama, saya kan Pak. nggak hafal. Oh iya, iya. Iya. Oh gitu. Ya, oke, siap. Jadi yang dibilang Mbak Kesia itu sebenarnya yang saya cari ya. Jadi sebenarnya ada dua negara nih yang yang bisa kita jadikan benchmark. Kalau yang dibilang Mas Udin itu nanti saya punya jawaban yang lain ya. Eh, jadi di Singapura sama Ya. di Swedia itu dia ada pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, harusnya di Indonesia itu kita nggak kekurangan sampah karena orang-orang seperti tetangganya Mas Udin tadi yang di Citayam itu dia bisa ngebuang di tempat tertentu, cuma memang tempatnya harus disediakan. Tempatnya harus disediakan. Jadi kalau orang yang hobi buang sampah di depan rumah orang lain, itu mending disediain sampah buat ngebawa. Jadi memang ada kalau di Singapura itu ada mendingan ya. Jadi dia memang udah memisahkan lah antara yang organik sama yang non organik sehingga memilahnya lebih mudah. Tapi Indonesia dengan penduduk yang sangat besar seharusnya itu bisa dimanfaatkan untuk padat karya ya kalau saya nih. Jadi biarin aja sampahnya nyampur-nyampur nanti dipisahkan sama semi-semi pemulung gitu. Nah, baru diproses. Singapura salah satu bahan untuk melakukan reklamasi itu menggunakan abu dari pembakaran sampahnya loh. Keren loh itu. Luar biasa. Nah, dalam kasus Swedia yang lebih luar biasa lagi, mereka sampai harus mengimpor sampah karena sampah yang diproduksi di Swedia itu udah kurang. Jadi kapasitas bakarnya itu lebih jauh daripada sampah yang diproduksi. Nah, saya rasa sih kalau di Indonesia nggak kurang-kurang kan kita lagian sekarang lagi hobi mau reklamasi ya, kan mau menimbun menimbun laut ya. Jadi saya rasa dengan kita bikin pembangkit listrik tenaga sampah itu salah satu solusi yang menarik. Nah, saya justru gini nih Mas Udin. Jadi di kantor pusatnya Garuda Indonesia nih. Nah, kebetulan di situ ada mesin ATM seperti yang kalau kita lihat di YouTube orang Jerman tuh masukin botol terus dapat kupon. Nah, ini beneran udah ada nih.
Jadi kalau dibikin kayak gitu dan dipermudah, itu saya yakin di Indonesia bakalan rajin deh, Mas. Karena OB-OB yang ada di kantor pusat itu, dia ngumpulin botol beneran, botol plastik, terus dimasuk-masukin gitu untuk mendapatkan poin ya, walaupun poinnya nggak seberapa. Tapi paling tidak itu menggambarkan bahwa ada perubahan dari yang tradisional menjadi lebih modern. Mungkin itu yang saya mau sampaikan ya, teman-teman. Nah, jadi saya bisa lanjut atau ada yang mau bicara lagi? Terakhir Pak, Eh, terakhir Pak. izin Pak, Silakan, silakan. ya, ya, mungkin yang pengaturan sampah tadi di Bekasi di Bantar Gebang itu ada pembangkit sampah. Kemudian yang tadi Bapak bilang ada mesin di mana botol dimasukin ke alat itu ada juga di Bekasi. Jadi kayak apa sih kotak di situ nanti dapat poin itu nanti ke Bank DKI poinnya ATM Ya, oke Mas. Tapi kalau gitu sih Bantar Pak. Gebang, saya nggak setuju. Mas tahu Gitu nggak sih. kira-kira kenapa kalau Bantar Gebang tuh saya nggak setuju? Kenapa Mas? Udah overload banget sih Pak. Bukan overloadnya Mas, karena dia di tengah-tengah Mas. Iya, Nah, polusinya jadi Mas kacau bayangin Pak. ya, eh, sampah diangkut dulu ke tengah, terus nanti udah jadi abu, buat reklamasi dibawa lagi ke luar. Jadi itu aja udah ruwet tuh. Jadi mendingan tuh bikin pembangkit di pinggir laut sih kalau saya kepikirannya sama seperti di Singapura. Jadi dia buat ngebuang. Jadi bener-bener tuh nanti teman-teman bisa lihat lah. Itu jadi cukup sangat menarik ya. Di mana abu bakaran itu dia bikin buat pulau reklamasi, kemudian airnya itu benar-benar ditaruh ikan buat ngetes itu beracun apa enggak, ikan bisa hidup apa enggak, dan segala macam. Jadi benar-benar dipikirin sampai jauh ke depan ya. Saya tuh pengen banget dan saya yakin Indonesia sebenarnya bisa ke arah sana. Gitu. Ada lagi teman-teman? Terakhir tadi Pak, saya Pak. Boleh, boleh Fun silakan Mas. fact-nya kan Indonesia banyak juga yang impor sampah sih Pak. Plastik Ya, terutama. ya sebenarnya saya sih nggak against terhadap impor sampah ya, selama bisa ngolahnya Mas Sudin. Salah satu yang kita impor dan saya rasa banyak membantu juga mahasiswa di Indonesia. Kepikir nggak Mas Udin, impor apa yang dilakukan yang banyak membantu mahasiswa di Indonesia? Baju thrifting Pak. Bukan. Kalau itu membuat Sritek jadi bangkrut itu. Coba apa Mas? Ada yang tahu teman-teman? Laptop bekas. Nah, terus kenapa kok impor laptop bekas nggak membuat pabrik laptop tutup di Indonesia? Kenapa kira-kira? Karena nggak ada pabriknya di sini. Karena nggak ada pabriknya. Itu dia tuh. Aduh, jadi sayang sekali ya di Indonesia tuh manufacturingnya udah ketinggalan banget. Jadi memang perlu dikejar. Mudah-mudahan nanti di bawah teman-teman manufacturing di Indonesia jauh lebih maju ya. Oke. Jadi nanti tolong dipetakan tadi perceptual map terhadap produk tertentu. Kemudian teman-teman sekalian memetakan salah satu produk yang dijadikan benchmark oleh teman-teman dengan menggunakan design for environment ini. Jadi coba ini kan ada poin-poinnya nih. Ada nggak dia menggunakan material yang lebih sedikit, menggunakan recycle material dan segala macam sampai ke proses eh, output atau consumption-nya. Apakah dia recyclable atau energi efisien, seperti itu ya. Jadi eh, form berpikir ini coba sekalian dipetakan dalam membuatkan perceptual map. Terus salah satu produk yang kalian pilih menjadi patokan atau sebagai acuan untuk pengembangan produk yang teman-teman ingin lakukan, dianalisa dengan menggunakan design for environment. Oke, cukup jelas? Harus produk yang sama ya Pak dengan skema yang pertama Pak. Skemanya, produknya bebas, Mas. Produknya bebas. Skemanya aja yang kita harus bikin nih. Contohnya ini ya. Nah ini. Ini kan, tadi kan ini serial. Ini kan serial. Nah ini kan mobil. XY-nya kan beda nih. Nah, XY-nya beda. Jadi nanti teman-teman misalnya memilih produk tertentu, kalau tadi kita ngobrol misalnya alat
network nih misalnya Mas Sayuti, ya boleh aja. Misalnya Cisco dibandingkan Huawei, dibandingkan sama merek lain lah gitu. Misalnya HP apa, lah produk HP itu apalah. Itu nanti dibandingkan persepsinya seperti apa. Apakah quality sama price? Ya bisa iya, bisa juga enggak. Tergantung apa yang mau dipikirkan. Nah, nanti produk yang dianggap terbaik, jadi Ferrari-nya di mobil itu, coba dianalisa dengan menggunakan ini, dengan menggunakan design for environment. Dianalisa sejauh apa dia mensupport apa ramah lingkungan gitu. Jadi arahnya ke situ. Ada lagi pertanyaan? Izin berpendapat yang tentang sampah lagi tadi Pak. Boleh, Maaf, boleh, boleh. tadi Seru saya banget. sempat Apa? searching-searching Pak. Oh. Kebetulan saya tetanggaan dengan Muhammad Iqbal Pak. Mungkin Bapak pernah dengar gitu. Hmm. Eh, di Depok sini di Gria Tugu Asri. Itu dia bikin tulisan Pak memang untuk pengelolaan sampah untuk menjadi biofuel gitu. Jadi sumber Ya, energi ya, apa bensin baru gitu ya dari ya. sampah itu. Dan itu dia udah sosialisasikan sebetulnya beberapa apa mungkin 5 tahun lalu kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Dan sudah mereka mulai di komplek perumahan Gria Tugu Asri awalnya betulnya. Ini ada saya ketemu juga sih artikelnya apa dokumennya dia gitu ya. Mungkin itu juga jadi referensi lebih jelas gitu ya gimana sebenarnya sih kalau kalau dilihat eh, penduduk kita gitu Pak ya. Kalau yang benar-benar yang berpendidikan ya mereka nggak kalah-kalah juga sih untuk memikirkan hal ini gitu dari sampah dijadikan apa gitu ya. Karena ada research-researchnya juga. Cuma memang kadang kalau saya melihat sih lebih ke arah inovasi di Indonesia itu nggak selalu didukung penuh oleh pemerintah sih Pak. Kendala Nah, dia. terbesarnya Ya, ya, setuju kalau itu. gitu. Tapi kalau ngomongin Ya. tadi misalkan mobil kita copycat gitu Pak ya, reverse engineering. Kalau betul kalau Bapak bilang baja itu udah ketinggalan gitu. Bahkan dulu Jokowi bikin mobil SMK gitu, saya pun sempat ketawa Pak karena dulu saya sempat di kuliah di ITB gitu Pak ya. eh di sana itu mikirnya udah bikin mobil listrik. Waktu itu saya masih 2012. Hmm. Mikirnya udah bikin mobil listrik gitu. Jadi ketika Jokowi masih di Solo bikin mobil SMK bensin, sekalipun itu benar karya anak bangsa, menurut saya nggak logis, nggak buat apa gitu. Mau bersaing dengan Jepang yang udah puluhan tahun ngeluarin mobil bensin gitu kan. Justru waktu itu malah yang bikin bangga itu karyanya Ricky Elson gitu Pak. Ya. Bikin mobil listrik beliau yang di support waktu itu ya. Cuma lagi-lagi sih again kalau saya ngelihat kenapa Cina itu bisa begitu hebat untuk apa ya sangat-sangat menonjol gitu Pak ya pemerintahnya support banget gitu. Ketika mau research gitu atau misalkan ada yang mau keluar negeri gitu. Misalkan kalau di kita kan kayak kayak sekarang ya malah kabur dulu aja tuh malah jadi momok gitu misalkan. Di pemerintah kita tuh malah jadi bahan lucu-lucuan gitu Pak. Jadi kayak menurut saya sih ya sumber utamanya masalahnya lebih ke pemerintah sih Pak. Toksiknya ada di situ sih Pak. Bukan di apa bukan di rakyatnya gitu ya. Bukan kayak rakyatnya nggak memikirkan. Pasti ada gitu Ya. Pak ya yang memikirkan pasti. Ya, saya sih kebetulan kalau Mas tadi ngambil contoh yang Ricky Elson, itu Ellison ya, bukan Elson, Ellison, Iya, itu Wilson. saya sangat setuju sekali. Karena bayangin aja orang yang punya paten terhadap motor listrik dan dia sudah kerja di Jepang, dia mau datang ke Indonesia, khusus diminta untuk mengembangkan mobil listrik dan itu didukung sama Pak Dahlan Iskan ya, Menteri Iya, BUMN pada betul. saat itu, sampai jadi prototipe, bentuknya juga mobil sportnya Iya. juga keren banget, tapi melempem di tengah jalan. Kenapa? Mas, kalau ngikutin, saya kebetulan ngikutin banget yang pengembangan mobil listrik. Mas Hmm. bayangin aja kalau pada saat itu kita industrialisasi mobil listrik. Belum ada Tesla seperti sekarang, udah keluar sih Tesla, tapi mobil sportnya ya, yang model pertama di Amerika. Di Cina bahkan baru belajar bikin baterai. Si Ellison itu kelebihannya adalah justru di motor listriknya, motor listrik.
Nah, jadi saya bisa ngebayangin sekarang itu kita udah paling tidak menguasai sebagai salah satu industri mobil listrik di dunia. Nah, contohnya gampang kok, yang didukung pemerintah itu contohnya di Vietnam aja. Kenapa sampai dibuang ke Indonesia jadi taksi, Vinfast? Karena memang mobilnya nggak laku. Nah, karena nggak laku dibikin taksi. Taksinya di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena penduduknya banyak. Sesimpel itu kalau saya lihat Vinfast. Nah, kok bisa Vietnam, kok Indonesia nggak bisa? Atau jangan-jangan kita harus model negaranya seperti Vietnam? Ya, nggak tahu juga ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi memang serba sulit ya. Nah, yang paling miris sebenarnya dari cerita mobil listrik itu, sebelum Ricky Ellison, itu ada namanya Pak Dasep. Dasep itu bikin mobil listrik pertama, bentuknya lebih jelek lah daripada Ricky Ellison, kotak-kotak gitu, dipakai di Pertamina, jadi yang ngedukung Pertamina. Setelah Pak Dahlan Iskan turun, jadinya kena korupsi karena penunjukan langsung. Nah, malah dipenjara, Mas, orang yang mau bikin mobil listrik. Ya, Iya. gimana kita mau maju? Kalau kita mundur lagi ke belakang, kalau Mas sama Mbak ngikutin ya di penerbangan, itu pesawat, kalau jet 737, ya itu biasalah. Tapi nanti saya akan masuk ke sana. Yang diciptakan sama B.J. Habibie setelah CN235 itu adalah N250. N250 pemetaannya itu sama seperti ATR 72. Nah, ATR ini buatan Prancis. Jadi kalau buat jarak pendek untuk yang kabinnya pressurized itu adalah N250 yang dibikin sama Habibie. Kebayang nggak kalau misalnya tidak terjadi krismon, N250-nya dipasarkan dan laku keras, kita udah bukan negara kayak sekarang lagi, Mas. Jadi emang luar Apalagi kita biasa. kepulauan, Pak, ya. Pasti laku Iya, banget gitu. pasti laku banget, Pesawat. bener gitu. Bisa murah kita Nggak usah itu, keliling Indonesia. CN235, cuma memang CN235 kelemahannya kan dari sisi speed ya, speednya tuh rendah karena emang didesain untuk patroli maritim bukan sebagai transportasi lah. Nah, itu panjang lah diskusinya, nanti kita ngabisin waktu di sana. Tapi banyak hal yang menarik bahwa benar saya setuju banyak orang pinter di Indonesia, cuma memang kesempatannya yang kurang. Itu aja sih. Ada pertanyaan lain mungkin? Makasih Mas Listianto. Sama-sama, Pak. Cukup? Oke, jadi exercise-nya yang pertama perceptual map, kemudian dipetakan salah satu produk yang dijadikan benchmark, dianalisa dengan menggunakan frame design for environment ini ya. Oke. Nah, ini jadi ini adalah alat bantu teman-teman yang digunakan dalam melakukan product launching. Jadi ini kita lakukan analisa. Namanya adalah House of Quality. Ini bahannya banyak sekali. Kalau teman-teman tertarik secara lebih detail, cara pembuatan dan lain-lain, ada beberapa YouTube yang bisa dijadikan referensi. Jadi di sini ada 6 kolom yang sebenarnya bisa berjalan terpisah tanpa harus dilakukan secara sekaligus. Jadi yang pertama adalah customer requirement, yang kedua adalah competitive assessment, yang ketiga adalah design karakteristik, yang keempat ada relationship matrix, yang kelima adalah trade-off, yang keenam adalah target value. Nah, ini nggak saya jadikan tugas, takutnya nanti teman-teman mikirnya terlalu keras, ntar malah nggak mau kuliah manajemen operasi lagi sama saya. Jadi di sini sebenarnya ini menarik ya, nih contoh ya. Ini kita customer requirement sama competitive assessment. Di sini kalau kalian baca di chapter 4 itu kita bisa lihat ya, kebetulan ini adalah setrikaan baju, produknya setrikaan baju. Nah, customer kebutuhannya itu adalah bisa nyetrika secara cepat. Nah, terus di sini tingkat kepentingannya itu sejauh mana prioritasnya? Ternyata bisa nyetrika lebih cepat tuh paling tinggi 9 ya. Kalau paling rendah itu adalah fitur automatic shut off sama quick cool down ya. Itu nggak terlalu penting gitu dari sisi setrika. Nah, terus kita lakukan competitive assessment. Ini ada 3 produk yang dianalisa, satu produk A, satu produk B, satu produk X. Produk X itu adalah produk kita gitu. Jadi di sini kita melakukan assessment.
setrika yang kita bikin itu bisa nyetrika cepat apa enggak. Oh, ternyata kita posisinya apa tidak lebih kompetitif dibandingkan A sama B gitu ya, dan seterusnya. Ini nanti apa? Nanti kita bisa rundown satu persatu dari sisi customer requirement sama assessment. Jadi di sini kita sudah langsung membandingkan dengan dengan produk yang kita anggap sebagai kompetitor. Nah, ingat tadi kita ngomongin apa? Benchmarking ya. Contohnya tuh ini. Nah, setelah dari sana kita bisa juga menganalisa customer requirement dibandingkan sama desain karakteristik. Contoh, di sini ada press quickly tadi ya, bisa mencetrika lebih cepat. Terus di sini kita lihat energy needed to press. Energi yang dibutuhkan untuk nyetrika. Nah, ternyata di sini kita bisa lakukan assessment, ini minus, minus itu medium negatif. Jadi kalau medium negatif itu ada hubungannya, tapi bertolak belakang, negatif ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk nyetrika itu justru lebih besar kalau kita mau nyetrika lebih cepat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi weight of iron, dari sisi berat, kalau setrikaan lebih berat, itu hubungannya strong negatif. Kalau lebih berat, justru dia bisa nyetrika lebih cepat, gitu. Nah, jadi ini sama nih, pemetaan, tapi kita detail dari fitur ke fitur terhadap customer requirement. Kita taruh hubungan strong positif, strong negatif, medium positif, medium negatif. Nah, kita membuat seperti itu. Kemudian di sini ada ada apa trade off. Jadi misalnya energi needed to press itu eh, strong negatif ya, strong negatif, tapi bisa berhubungan dengan thickness of sole plate. Itunya apa? Alas dari setrikanya itu. Alas dari setrikanya itu bisa dijadikan strong positif untuk sebagai trade-off energy needed to press. Jadi neken ini pada pernah nyetrika apa enggak nih? Jadi kalau setrikannya enteng, itu kan berarti kita kalau nyetrika kan perlu dipencet tuh. Tapi kalau thickness of sole plate-nya, jadi kalau penampang setrikanya tebel, itu kita nggak perlu neken kenceng-kenceng. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari 4 analisa ini nanti kita bisa dapatkan sampai ke level fitur ya. Nih ya, ini contoh ya. Misalnya weight of iron. Di sini kita lihat iron A itu paling berat 1,4, iron B itu paling ringan 1,2, punya kita 1,7, kita paling berat. Tapi karena tadi ada trade-off berat dengan apa? Dengan thickness of sole plate, jadi kita bisa menargetkan, kita coba targetkan yang paling baik itu ringan, tapi dia bisa menyetrika lebih baik. Gitu. Jadi ini kita target value-nya 1,2. Jadi di sini kita bisa melakukan analisa sama target fitur yang ingin kita capai dalam menciptakan produk. Nah, inilah house of quality ya teman-teman. Seperti itu nih yang saya bisa ceritakan. Ada yang mau dibahas dulu sebelum kita pindah ke materi terakhir tentang service innovation? Kalau yang ini kaitannya sama manufacturing ya, produk dan manufacturing. Pak, Ya. izin bertanya Pak, ini sebenarnya bisa di-customize sesuai kriteria produk kita ya? Oh Kalau ini iya, kebetulan sangat, setrika, sehingga sangat. ini ada ketebalan platnya tadi, Iya, ada dia butuh ngepres. Jadi iya. kalau produk lain tinggal disesuaikan ya Pak? Iya, benar, benar. Tapi ini nggak saya jadikan tugas, Mas, tenang. Tapi kalau mau buat latihan, paling nggak nih, Mas sama Mbak itu punya tools yang bisa ditaruh di dalam kepala. Siapa tahu nanti dibutuhkan, bisa nyontek pakai ini aja. Nah, ini ada frame kosongannya yang bisa dipakai. Dan kita tinggal ngikutin aja, ini sangat mudah kok sebenarnya. Cuma memang agak banyak poin yang harus kita lihat. Nah, terkadang kan mungkin saya nggak bisa mewakili teman-teman ya, saya termasuk orang yang nggak sabar juga kalau kayak begini gitu. Nggak sabar juga, kalau saya tuh orangnya lebih ke Pareto. Jadi kalau Pareto tuh lihat poin-poin apa yang paling penting, ya itu yang kita hajar gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi misalnya
paling sederhana nih yang sekarang saya terlibat adalah restrukturisasi perusahaan. Nah, kita lihat aja dari laporan keuangannya. Laporan keuangan apa misalnya yang paling berpengaruh? Kalau masalah kesehatan perusahaan itu dari laporan keuangan kita lihat dari profit and loss saja. Profit and loss dia profit apa loss? Kalau loss berarti cuma ada dua solusi. Satu naikin revenue, satu lagi adalah cut cost. Bisa nggak dia naikin revenue? Kalau nggak bisa naikin revenue, kita harus hajar cost. Cost apa yang paling gede? Ya itu yang kita hajar. Nah, kalau saya orangnya lebih ke situ. Tapi kalau nitty-gritty ini ya nanti anak buah lah yang ngerjain. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke service innovation? Cukup ya? Oke. Itu, Pak. Nah, teman-teman ingat tadi waktu di depan nanti kita bisa bolak-balik ya. Di service innovation, ini pertama adalah kita mengidentifikasi sebenarnya inovasi yang dibuat itu apakah dia itu major innovation, dikategorikan startup bisnis atau bahkan yang paling sederhana style changes. Nah, di sini eh, yang jadi kendala utama ya, kendala utama adalah bukunya Fitzsimmons yang kita pakai ini memang bukan buku terbaru. Jadi contoh yang diberikan juga harus sesuai dengan apa kondisi di tahun itu ya. Coba kita lihat buku Fitzsimmons itu keluaran tahun berapa gitu. Kalau ngelihat dari sini kan mungkin tahun 2000-an lah ya. Oke. Jadi pada tahun 2000-an ini bahkan major innovation kita bisa lihat deskripsinya. New services for market as yet undefined. Jadi ada services baru yang sebelumnya tidak terdefinisi sama sekali. Inovasi ini berasal dari IT, dari information technology. Nah, contohnya pada tahun 95 itu adalah Wells Fargo, ini bank di Amerika ya, meluncurkan internet banking tahun 1995. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman tahun 95 Mas Yuti masih apa TK apa SD? Jadi malu Pak, saya sudah SMP atau SMA Pak. Nah, udah kalau SMP SMA berarti udahlah transaksi sama bank ya. Pada tahun 95 yang Mas Yuti tahu itu bank itu udah bisa transfer secara online apa belum tuh tahun 95? Kalau saya ingat pada waktu itu mungkin bank masih bersifat TT atau telex ya. Jadi untuk pengiriman antar bank itu butuh 3-4 hari kayaknya belum online sih. Harus Persis. settlement di BI ya. Betul, sama Mas. Jadi pada saat itu bener-bener tuh nggak usah, saya nggak tahu banknya Mas waktu itu apa tuh yang pakai telex. Wah dulu adanya hanya paling BNI ya. BRI Ah, sama sama kebetulan. Saya juga pakai BNI. Jadi walaupun Bagus. sesama BNI ngirim dari Jakarta ke Bandung waktu itu berhari-hari tuh. Jadi eh, teman-teman bisa bayangkan ya betapa ketinggalannya Indonesia dibandingkan Amerika pada tahun 1995. Itu sih sebenarnya yang saya mau soroti. Tapi kalau kita ngomongin sekarang di tahun 2025, ya internet banking tuh ya bukan sesuatu yang baru juga, bukan sesuatu yang canggih. Jadi nanti kita ini bakal akan ada diskusi yang apa? Diskusi yang cukup mendasar dalam mengidentifikasi mana yang dianggap sebagai major innovation, mana yang sebagai startup bisnis, mana yang new service for the market, terutama yang radikal ya. Kalau yang incremental nih biasanya kita jarang berdebat. Nah, jadi contohnya ini ya. Pertama kita coba major innovation itu contoh launching internet banking tahun 95. Nah, kalau startup bisnis definisinya adalah new service in the market that is already served by existing service. Di sini adalah penggunaan smart card oleh anak usaha dari Mastercard. Ini juga kita sudah susah mencernanya karena sekarang penggunaan smart card itu udah given gitu kan. Jadi kita nggak bisa membayangkan dulu tuh selain smart card apa gitu, kecuali kalau yang sudah menggunakan kartu-kartuan pada zaman tahun 90-an ya. 90-an tuh kan kita geseknya tuh gesek fisik gitu. Jadi kartu itu benar-benar digesek supaya ngejeplak ke dalam kertas itu dijadikan bukti transaksi gitu. Terus belum lagi tanda tangan dan segala macam. Nah, satu lagi adalah new services for the market presently served.
Nah, di sini definisinya adalah new service offering to existing customer of an organization, although the service may be available from another company. Jadi ini lebih ke arah tadinya di bank ini, misalnya kalau tadi kita ngomong ya, di bank ini ada layanan A, tapi sebenarnya A ini udah dilayani sama B di tempat lain. Nah, ini contohnya adalah implementasi kios. Kios ini hampir sama seperti ATM. Jadi kalau kita mau ambil contoh, kalau di sini kan Wells Fargo ya, pertama kali yang menggunakan self-service kios itu di Indonesia adalah Citibank gitu. Nah, jadi ini adalah yang radical innovation. Mungkin saya buka diskusi aja. Mungkin ada contoh-contoh yang mau kita diskusikan tentang major innovation di services yang teman-teman jalankan. Kalau misalnya yang incremental nih sederhana ya, contohnya service line extension. Jadi kalau untuk first class di Singapore Airlines, tadinya mungkin check-innya sama-sama, ini check-innya spesial. Terus ada exclusive lounge yang cuma bisa diakses oleh first class passenger dan seterusnya dan seterusnya. Di Garuda Indonesia pada saat launching first class itu dia tadinya bekerja sama sama eh, BNI Emerald. Nah, orang yang punya BNI Emerald itu bisa dijemput dari kantor BNI di BNI Tower, diantar pakai helikopter awalnya sampai ke Soekarno-Hatta. Nah, lama-lama turun tuh dari helikopter, dijemput pakai Silverbird, pakai Alphard gitu dari sana ke bandara, gitu-gitulah. Jadi itu adalah service line extension. Oke, ada yang mau berkomentar atau berdiskusi? Izin Pak, mungkin saya pertama Pak. Monggo, monggo. Saya nggak tahu ya Pak, masuk ke dalam kategori apa, radikal atau incremental. Pada awal-awal saya masuk mulai kerja, itu terjadi booming.com Pak. Ya, Jadi semua perusahaan besar kecil berusaha membuat website, bahkan websitenya fungsinya cuma company profile, cuma isinya contact us, cuma isinya bisa email. Tapi itu seolah-olah menjadi hal yang baru yang tadinya perusahaan bisa dikenal hanya lewat iklan di koran, iklan di TV, atau cetak brosur. Nah sekarang semua pada ke .com, yang mana ya akhirnya menjadi satu standar baru mungkin gitu ya Pak ya. ya, Itu sih menurut saya agak what to notice ya, sekitar awal-awal tahun 2000 Pak. ya. Ya, saya bahkan punya pengalaman langsung tuh. Jadi dulu sebelum detik.com itu namanya Agracom. Nah, Agracom itu dulu news services. Nah, selain Agracom dulu ada namanya Astaga.com. Itu juga news services yang punya tuh Desi Anwar. Tuh, bahkan saya pernah ketemu sama Desi Anwar di Astaga.com. Jadi sebenarnya mau .com atau nggak .com, bisnis itu jangan sampai lupa. Bisnis itu bertujuan untuk apa coba, teman-teman? Bisnis Cari tujuannya keuntungan. untuk apa? Ada untung. Memenangkan persaingan, Pak. Cari Oh, iya. untung, Cuan, Pak. Ada cari untung. cuan, cari untung, betul. Jadi kalau perusahaan nggak dapat untung, ya lama-lama bubar. Jadi semua itu ada hubungannya dengan bisnis model. Nah, kalau yang news itu, kalau bisnis model kalau di news platform tuh dapat duitnya dari mana coba? Iklan Pak. Iklan doang kan. Nah, begitu nggak dapat iklan, selesai loh. Jadi mau segede apa permodalan di awal, bakalan habis. Itu juga yang terjadi dengan, sebagai contoh nih kita soroti Tokopedia ya. Tokopedia dan grupnya Goto setelah go public, itu teman-teman bisa lihat tuh laporan keuangannya, karena kan bisa diakses ya. Itu ruginya tiap tahun tuh triliunan loh. Jadi itu menarik sekali itu untuk dipelajari. Jadi kalau ada yang berhayal bahwa saham Goto itu akan terbang selama dia masih rugi, ya nggak akan bisa tercapai. Apakah itu innovation? Ya itu tanda tanda tanya besar lah dari saya gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bersumbang saran atau diskusi? Oke, jadi ini lagi-lagi cuman frame, bukan cuman ya, adalah frame yang membantu kita untuk mengidentifikasi apakah inovasinya ini radikal atau incremental dengan ciri-ciri yang disebutkan di sini menurut buku ya. Tapi ini lagi-lagi tidak ada benar salah ya. Jadi ini sesuai dengan definisi yang kita tetapkan. Nah, kalau menurut buku
Seperti ini ya bukunya Fitzsimmons. Oke. Nah, di sini ada lagi uh, inovasi services yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Contoh, power dan energi source-nya ya. Ini servisnya adalah jet aircraft sama nuklir. Mungkin kalau sekarang kita itu udah lahir given bahwa pesawat itu pesawat jet dan mau terbang dari Australia ke London itu bisa nonstop gitu. Bahkan dari Singapura ke New York itu bisa nonstop gitu ya. Terbang bisa lebih dari 20 jam itu bisa nonstop. Kalau zaman dulu itu ternyata nggak seperti itu ya teman-teman ya. Contoh nih kalau kita ngomongin penerbangan haji dari Indonesia pada saat belum menggunakan teknologi pesawat jet atau jet di awal-awal itu harus refuel di beberapa tempat. Jadi kalau berangkat dari Jakarta berhenti dulu di Kuala Lumpur, terus nanti di apa di kok Bangladesh sih. Pokoknya di antara India dan kawan-kawan lah, baru setelah itu bisa mendarat di Arab. Contohnya ya, zaman dulu. Kalau sekarang mah bisa terbang langsung dari Indonesia langsung sampai ke eh, Saudi Arabia. Bahkan nggak usah itu, penerbangan Jakarta ke London dengan pesawat 777 itu sebenarnya bisa non-stop. Kalau akhirnya dipilih untuk refuel sama ngambil penumpang di tengah-tengah gitu ya. Walaupun sekarang penerbangannya udah nggak ada. Ya itu contohnya ya. Jadi international flight is feasible. Jadi karena ada perkembangan teknologi, maka ada jasa baru yang bisa ditawarkan. Begitupun dengan nuklir nih. Ini nuklir sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Jadi nuklir itu sampai sekarang sebenarnya eh, jadi punya banyak perdebatan lah. Contohnya yang paling nyata sekarang di Eropa itu sudah mau beralih dengan mematikan berbagai reaktor nuklir yang mereka punya untuk pindah ke energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satunya yang mereka hidupkan adalah generator berbasis gas ya. Gasnya belinya dari Rusia. Begitu perang, langsunglah bermasalah semua. Kalau dari matahari ternyata belum bisa 100% menggantikan dari energi fosil dan atau nuklir ya yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak yang mendorong untuk implementasi teknologi nuklir. Tapi kalau saya setuju nggak setuju sebenarnya kalau nuklir ini, karena lebih ke arah sumber daya manusianya ya, bukan yang nggak percaya sama lulusan teknik nuklir dari UGM nih. Kan salah satu-satunya jurusan yang ngeluarin engineer nuklir kan dari UGM ya. Nah, gitu. Nah, begitupun yang lain nih, ada facility design, material, method. Nah, ini ada metode yang menarik ya, just in time. Ada yang tahu just in time itu dipakai di mana? Just in time? Ada yang pernah dengar? Di video ada, Pak. Bukan. Iya, itu dipakai di manufaktur apa, Mas? Enggak, kalau kami di engineering video teknologi broadcast tuh ada namanya just in time encryption. Oh, kalau ini Jadi just in time-nya lebih ke teknologi manufaktur, Mas. Nah, Toyota bukan sih, Pak? betul, ya betul. Jadi arahnya di Toyota, Mas. Jadi ini arahnya ke situ, bukan yang communication. Mohon maaf ya, saya nggak nguasain kalau yang di communication. ya ya Nah, ya Soalnya ya Pak, itu belajar related. improvement juga kan, improvement iya, pakai betul, just in time. betul. Improvementnya itu dengan just in time, jadi membikin produk pada saat memang dibutuhkan sehingga kita nggak perlu nyetok parts ya, lebih ke arah sana just in time. The Toyota Way itu jadi arahnya ke sana gitu. Ini ya teman-teman ya, technology driven innovation. Ini tinggal satu slide lagi. Yang terakhir adalah ini. Jadi kalau teman-teman ingat di awal ya, yang ini. Jadi ini adalah desain proses terutama untuk produk. Walaupun ini bisa oleh service, tapi kalau di bukunya Fitzsimmons ini lebih ke sebentar, lebih ke service ya, lebih ke service. Ya, ini lebih ke service kalau yang bukunya Fitzsimmons. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. eh, se Sesama apa ini? Jadi kita lihat nih, pertama dari mulai development.
Ini putus-putusnya kan setelah full launch itu dilakukan proses yang tiada henti ya. New service development. Jadi new service itu pertama kita harus lakukan formulasi dengan melakukan idea generation and screening. Kemudian konsep development dan testing. Coba teman-teman perhatikan yang di awal tadi ya. Jadi sama nih. Jadi mau kita melaunching service atau melaunching produk, lang- langkah-langkah yang dijalankan tuh adalah idea generation dulu. Nah, idea generation, dilakukan screening, dilakukan pembuatan konsep, dilakukan testing. Nah, kemudian setelah proses development, dilakukan analisis. Nah, ini analisis ya. Coba kita lihat. Kalau yang di produk, nah, nih feasibility studies sama, cuma namanya beda. Ini bukunya Russell sama bukunya Fitzsimmons. Kemudian dari sini analisis kita lakukan desain. Di sini adalah service design, proses sistem design, testing, marketing program, personal training dan lain-lain. Ini sama seperti di sini adalah rapid prototyping, di mana di sini semua desain dirancang, ya, sama ya. Nah, yang terakhir yang dilakukan adalah full launch, sama juga. Di sini adalah full launch. Di sini juga sama full launch. Cuma sebelum full launch di sini ada pilot run. Pilot run ini mungkin kalau di services ini bisa disatukan menjadi rapid prototyping juga gitu ya. Nah, jadi di bukunya Fitzsimmons dia lebih fokus ke services, tapi langkah-langkahnya sebenarnya mirip-mirip aja. Di mana dalam semua proses itu yang terlibat adalah people, teknologi, dan sistem untuk membuat produk sebagai enabler, sebagai tools, bergerak secara teams maupun secara organisasi. Jadi semua proses ini harus dijalankan oleh people, sistem, dan teknologi. Gitu, teman-teman. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, artinya sudah jelas. Kalau sudah jelas, nggak boleh salah. Kalau salah, nilainya 0. Ben nih, kelas ini, kalau kemarin nih, diskusinya sangat hangat di bagian yang ini. Mengidentifikasi apa service innovation gitu. Mungkin tadi kita udah pas bagian sampah ya, yang cukup mendalam. Ya, Pak, silakan Mas. mau nanya mengenai tugas yang tadi, Pak. Boleh. Itu boleh balik ke slide yang itu, Pak. Saya tadi agak lupa. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang mapping itu, Pak. Ya, ya. Nah, kenapa Mas? Ini jadi kita tugasnya saya tadi belum paham benar ya, Pak ya. Oke. Apakah kita mapping secara asumsi kita atau Asumsi kita ada survei saja atau gimana, Pak? akan lebih baik. Jadi kita mulai belajar nih dari sekarang kan udah pada lewat S1 kan. Sebenarnya kan kita kalau mau mempertahankan pendapat itu harus ada basisnya. Arahnya kan ke situ ya. Jadi misalnya hasil survei ini pasti ada badan tertentu yang eh, bilang bahwa Ferrari itu adalah yang terbaik gitu. Nah, jadi misalnya gini lah, misalnya warung bakso gitu misalnya, Mas mau bikin tentang warung bakso. eh, Kita bisa cari berdasarkan misalnya top brand gitu. Nah, itu salah satunya contohnya ya, contoh. Atau kalau misalnya Mas mau melakukan sendiri nggak apa-apa juga. Jadi misalnya bakso termurah gitu ya, misalnya kita ngomongin bakso termurah, Mas bisa misalnya mengeluarkan data yang menggambarkan bahwa bakso itu termurah. Nah, seperti itu. Setelah kita petakan baksonya, kita analisa bakso yang eh, dijadikan benchmark ya, misalnya bakso lapangan tembak Senayan misalnya.
Di situ kita lihat proses produksinya dia itu seperti apa. Apakah secara input dia less material, ataukah menggunakan MSG yang lebih sedikit sehingga lebih sehat. Nah, gitu-gitulah. Gitu, Mas. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau ada lagi, monggo. Iya, makasih Pak. Mas Jeffrey, aman? Aman, Pak. Aman. Tadi kalau misalnya yang di komunikasi itu just in time-nya gimana tuh, Mas? Oh, itu teknologi OTT sih, Pak. Jadi OTT itu apa? Maaf, saya tadi OTT salah. itu over the top Over streaming, the top streaming streaming. streaming video, Pak. Oke. Streaming video kayak Netflix gitu. Nah, Itu itu bisa. teknologinya juga kan berkembang terus tuh. Hmm. Eh, dari mulai dulu analog ya, kalau teknologi video dari analog, digital, lalu digital juga jadi banyak ya. Codingnya kan, apa bukan coding, codeknya juga kan banyak tuh ya. Ya. MPEG 2 kalau kita tahu, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 5, MPEG 7, terus berkembang lagi jadi ABR gitu ya, Adaptive Bitrate yang dipakai di OTT streaming saat ini. Nah, itu salah satu teknologi just in time, Pak. Jadi waktu dia request kunci gitu ya, pada saat mau playback, itu mau playback konten, jadi agak teknikal. Mau playback konten, dia harus minta kunci dulu gitu. Hmm. Nah, kuncinya itu di request dengan istilah just in time Oh, encryptions gitu. itu sama kayak video on demand itu bisa dibilang Ya, just in time juga nggak? Sama ya berarti ya? tergantung Mbak, tapi rata-rata kalau udah kayak Netflix ya harus udah pakai yang model seperti itu ya. Jadi kunci dikasih pada saat di request. Hmm. Kasarnya gitu lah. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak hari ini kita selesai lebih awal. Ya, sudah mulai sepi. Jadi kita mulai absen aja. Nanti kalau ada hal lain kita bisa sambil jalan. Sebentar ya. Kita lihat absen.